Bapak Ibu yang kami hormati, dari kolom chat kita mencoba menyusun pertanyaan-pertanyaan sih. Kita mungkin urut dari penanya di awal-awal. Ada Bapak Sukisman Abdul Halid. Izin bertanya, waktu berbuka puasa saya terbiasa langsung minum air kelapa, gula, ditambah gula merah. Apakah seperti itu tidak didahului minum air putih? Ini juga mungkin masih terkait dengan perairan atau perminuman ini. Dari Bapak Ngasifuddin, mohon penjelasan yang valid dengan bukti literatur berapa ukuran gelas yang benar dan valid sesuai hasil penelitian, penelitian yang digunakan. Apakah satu gelas itu 75 mili atau 150 mili? Mengingat sekarang ini banyak ukuran gelas, Prof. dan Dokter Rahma. Jadi yang mana ini sebenarnya gelas itu yang kita jadikan patokan begitu. Kalau 5 sampai 9 gelas sehari itu apakah termasuk air kuah sayur atau es buah dan lain-lain atau tidak? Satu lagi terkait dengan air ya. Dengan buka puasa itu dengan air putih dan kurma atau air putih kemudian langsung makan besar. Nah, monggo mungkin dari Bapak Ibu narasumber bisa membantu menjawab dari pertanyaan para audiens. Mungkin berkaitan dengan ini Dokter Rahma dulu. Baru Dokter Rahma, cari gelas po Mbak Rahman. sepertinya C. Jadi contoh gelas ya Prof ya. Ini Enggak mungkin baik, pertanyaan maaf. mewakili banyak orang ini, Dokter Rahma. Jadi gelasnya itu sekarang pakai yang mana gitu? Kalau gelas dulu ada gelas belimbing, kemudian sekarang Iya, bentuknya tidak betul. terlalu belimbing, kemudian ada mug Ya. juga. Nah, ini sebenarnya berapa cc patokannya begitu? Yang gelas yang mana itu tadi, Dokter Rahma? Baik, terima kasih. Ya, terus terang kalau untuk literatur yang secara khusus juga tidak ada ya. Namun kalau di gizi kita biasanya menggunakan standar itu satu gelas sama seperti biasanya kalau kita beli susu formula-formula gitu ya, itu adalah 250 cc. Ya, di 250 cc itu. Jadi, kalau kita kebutuhan cairannya, maaf, kebutuhan minum air putihnya antara 8 sampai 10 gelas, berarti itu kurang lebih antara 2 sampai 2,5 liter setiap harinya. Kira-kira begitu, Dokter Novi. Kalau untuk masalah pergelasannya ya. Ya, gitu. Atau sekarang ini ada ini ya dok, model tumbler atau model anu yang sudah ada cc-cc-nya itu nanti bisa dibuktikan dulu supaya valid ini. Diukur berapa Ya, cc-nya lalu dituang ke gelas. Nah, jadi punya di rumah punya gelas pribadi yang sudah terukur valid. Oh ini sekian cc begitu ya dok ya. kalau saya Iya, punyanya betul. gelas ukur yang untuk bikin anu ya, bikin roti atau bikin sirup. Sudah Ah, langsung valid cc-nya iya, ya bro. nggih. Baik. Iya. Nah, Kemudian yang tadi dok, yang 5 sampai 9 gelas sehari itu sudah termasuk oh ya. sayur, es buah gitu dok. Baik, eh, maaf nih foto saya hilang ya nih. Waduh. Ya, jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa kebutuhan cairan kita itu antara 30 sampai 40 cc ya, 40 mili setiap kilogram berat badan. Bahkan kalau untuk orang-orang yang aktivitasnya banyak di luar ruangan, sering terkena panas matahari misalnya, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, jadi sebetulnya di angka 8 sampai 10 itu kembali tergantung dari beratnya ya. Itu belum termasuk dengan cairan yang katakanlah dari kuah sayur atau dari buah-buahannya. Itu betul-betul hanya dari minum air putihnya. Istilahnya kan kalau minum air putih gelas gitu kan kita apa ya namanya? eh, mudah kita lihat ya secara objektif kita bisa melihat bahwa ini loh 10 gelas, ini loh 2,5 liter. Tapi kalau kuah sayur atau cairan dari buah, kita mungkin agak sulit. Kita tidak tahu berapa banyak yang masuk. Jadi di situ tidak termasuk ya. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian yang ini, Dok, yang air kelapa ditambah gula merah itu boleh atau tidak, Dok, tanpa Ah, didahului air ya atau baik. minum air putih ya. Ya baik. Kalau itu mungkin nanti kalau dokter
Probo mungkin bisa menambahkan, Nggih. Tapi kalau dari sisi gizi sebetulnya tidak masalah ya. Misalnya memang ada orang-orang yang terbiasa pada saat sahur, maaf, pada saat berbuka puasa mungkin yang ringan dulu minum air putih gitu ya. Nanti setelah itu baru dilanjutkan yang agak berat minuman yang manis misalnya. Tapi mungkin ada juga yang terbiasa langsung minum manis. Eh, Sebetulnya kalau kaitannya dengan membatalkan atau untuk masalah saluran cernanya tidak apa-apa. Lebih ke kalau ketika minuman yang manis, perhatikan untuk porsinya atau jumlahnya, jangan berlebihan. Kembali bahwa saluran cerna kita habis beristirahat dalam jangka waktu yang agak panjang. Nah, berikan kesempatan untuk memulihkan diri dulu. Ya. Minuman manis itu nanti termasuk di dalamnya ada nasgidel ya, Dok. Mas gitu, ya betul, Dr. Rofi. Teh manis Gimana ini Prof kalau Ika? Kayaknya agak ya, mungkin nanti ada yang apa konsumsi terkait teh dan ada pertanyaan di bawah sepertinya tentang kopi juga nanti mungkin bisa kita bahas juga. Dokter Probo mungkin bisa menambahkan dok, ini mungkin terkait dengan kebiasaan buka puasa ini yang langsung minum manis atau sebaiknya air putih dulu dengan kurma atau seperti apa atau apakah boleh minum air putih langsung makan besar? Mungkin Dokter Probo dok. Tergantung aktivitas ya, karena orang tuh nggak sama. Apakah dia seorang yang aktivis, apakah dia bagian pelayan, buruh, atasan, pimpinan kan nggak sama ya. Saya Prof. Ika itu kan bos. Kalau saya kan guli misalnya. Saya harus tangani pasien Melayu-Melayu ya, cepat ya bicara. Dokter Ika santai gitu. Saya pakai yang asup serapannya cepat ya. Dan kalau ingin memulihkan kebugaran kita, kalau apalagi kita makan maaf pada waktu puasa nggak sahur, ya kejar airnya dulu. Ya, kalau kita bagi keringatnya banyak tadi sebelum buka puasa saya olahraga, maka saya kejar air dulu. Nah, air yang mengandung cukup mineral. Nah, bisa pakai air kelapa. Misalnya ada air kelapa. Air kelapa itu kandungannya cukup lengkap ya. Kita bisa lihat kandungan air kelapa itu ada macam-macam itu. Ada airnya sekitar 94%-an ya kira-kira itu. Ada karbohidratnya ya, namanya kelapa ya ada kalau kan enak banget ada glukosa, fruktosa, sukrosa. Tapi di dalam air kelapa itu ada kalium, natrium, magnesium, kemudian mengandung kalsium, fosfor, vitamin, asam amino. Hati-hati mereka-mereka yang eh, mengidap gagal ginjal ya, karena itu kaliumnya cukup tinggi dan itu menjadi hiperkalemia bisa menyebabkan kematian mendadak sudden death. Itu kalau mereka yang gagal ginjal ya, ginjal yang belum cuci darah harus waspada sekali. Kalau yang sudah cuci darah juga sebenarnya apa yang anuri ya, gagal ginjal yang anuri itu berbahaya sekali ya. Tidak boleh sembarangan meminumnya. Memang yang penting itu bukan berapa gelasnya, tetapi yang penting kita tahu rumusnya. Kalau orang normal kan 30, kalau aktivitas banyak atau di Mina itu 50, bisa lebih tinggi lagi ya menjaga heat stroke ya. Sangat tanpa. Tapi yang patokannya patok yang mudah itu kan 30 cc yang penting itu ya. Itu kalau orang normal lah. Kalau tubuh kita badannya gemuk, luas, ibaratnya gambaran luas ya. Ini Prof. Fatimah Muiz ya, gurunya Mbak Rahma ya, sahabat saya, Prof. Endang juga yang sahabat saya. Itu memberikan rumus itu. Jadi kalau luas badannya luas, ibaratnya kan sawahnya luas, ya badannya gemuk itu luas. Timbangannya kan tinggi misalnya yang 80 kilo dengan yang 40 kilo beda banget, bukan berapa gelasnya, tapi berapa cc-nya. Nah, cc tadi tergantung apa gelas ini misalnya ini ya, kreng ini. Ini 200 cc, keadaan kondisi penuh. Ya, gelas blimbing itu 250, tapi kalau penuh, faktanya di lapangan orang itu minumnya tidak pernah penuh, sehingga cuma 210, 200 cc yang memang tulisannya 220 tapi kebak gak mungkin toh ngombe kebak mocok-kocok utah dhisik gitu ya. Sehingga kita harus pikirkan bagaimana gelas tadi penuh atau nggak penuh gitu penting banget ini. Soalnya nggak penuh hitungannya beda. Makanya kita boleh kalau minum cairan sayur, sayur ada yang bersengaja sebagai lauk, ada sebagai sayur. Misalnya saya nguyup jangan bening ya, seger mbakmu gitu ya. Jangan bening itu bahasanya di Rahma mungkin sama ya. Eh, di nguyup ya, jangan bening tasam ya kan seger banget. Wah, regere ya Allah, nan ya. Itu fungsinya sebagai air, bukan sebagai sayur. Tapi lek kuah sayur, mak diprit itu bukan sebagai cairannya, maka dihitung bukan cairan. Tapi diwip sayur karena di Solo itu juga ada terapi air yang dari 9 racian yang bisa mengobati ternyata memang antioksidan yang tinggi, mengandung polifenol, min atsiri dan sebenarnya memang untuk sebagai anti aging ya. Itu memang dihitung sebagai air bukan sebagai sayur karena memang tujuannya memang paduan beberapa racian sayur yang dipakai.
Dan untuk air kelapa tadi tergantung orangnya tadi ya, ada gangguan ginjal enggak, dan kalau orangnya sehat-sehat saja, kalium juga bisa menurunkan tensi, bagus ya. Tapi apakah perlu ditambah air gula? Gulanya kan macam-macam tadi ya. Ada gula merah, gula Jawa, gula batu itu beda ya. Kalau gula buah misalkan mengandung fruktosa. Tapi kalau itu gulanya gula pasir itu sukrosa. Kalau gula Jawa itu campuran atau gula aren itu campuran. Indeks glikemiknya kalau gula gula aren itu gula Jawa itu di antara gula pasir dan gula buah, maka tetap menaikkan gula darah, tapi nggak setinggi kalau gula pasir yang cepat sekali menaikkan kadar gula dalam darah yang tinggi. Karena itulah kalau pakai gula aren pun cukup, nggak boleh banyak-banyak, tetap membuat gemuk. Jadi gula batu podo ya, jadi juga sama. Jadi diwaspadai. Betul. Nah, tinggal nanti antisipasinya adalah saya akan memakan minum yang high kalori, yang diserap cepat. Saya harus bakar itu. Kalau nggak ingin jadi masalah. Atau memakai ilmunya Prof. Ika ya. Ya pakai ilmunya Prof. Ika, pakai apa? Pakai kayu manis ya. Herbal medicine. Herbal medicine, kayu manis bisa menurunkan gula dalam darah. Dan itu membantu apel stevia manis tapi menurunkan gula sekaligus bisa menurunkan inflamasi yang bisa gitu. Jadi kita tinggal, makanya para leluhur kita tuh pandai banget ya bikin buko pakai misalnya apa ya, kolak atau stop ditambahi apa? Kayu Tambahi dengan manis. kayu manis, harum baunya, sedap rasanya, gulanya turun, nggak menaikkan gula dalam darah. Dan kalau kita makannya high kalori dengan fruktosa tadi, ngantuk, apalagi memang tubuh kita kebanyakan para apoteker mengajarkan kita, Dokter Kirana Hajatan itu mengajarkan banyak sekali orang kita kekurangan hipovitamin B1, B6 yang menyebabkan metabolisme katalisator sebagai metabolisme karbohidrat itu kurang, sih ngantukan ya, munculnya ngantuk bar mangan marah kok ngantuk tuh belengar, apalagi yang takutnya makan langsung banyak jadi dilatasi lambung aku yang berbahaya, bahkan beberapa kasus terjadi kronis panik yang bisa menyebabkan kematian di meja makan. Dan ini kejadian beberapa sahabat saya meninggal di meja makan. Karena itu bersyukurlah kalau punya istri yang tidak pintar masak, suaminya nggak habis banyak, ketinggalan kelebihan. Demikian Dek Novi. Baik, terima kasih Dokter Prabowo. Kita semoga ya sudah mendapatkan pencerahan dari para penanya ini. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, Dok. Mungkin masih dengan Dokter Prabowo ini, Dok. Assalamualaikum, izin bertanya, Dok, dari Pak Andriansah ini, Dok. Jika pasca operasi sebaiknya bagaimana ya, Dok, berpuasa atau tidak? Kemudian dari Pak Jusron Effendi, apakah puasa dapat menurunkan atau mengurangi fatty liver? Ya, Ya, kalau monggo, fatty Dok. liver sudah ada risetnya ya. Jadi memang terjadi lipolisis, gluconeogenesis yang dari energi pakai. Kalau orang tuh makan gula, misalnya kita makan nasi ya, nasi atau kentang atau mihun atau apapun, itu nanti kan masuk kelebihan kalori diolah dalam glikogen hati, masuk glikogen otot, nggak glukosa darah. Itu dipakai kira-kira 7 jam udah habis tuh. Sudah habis. Nah, tinggal dia pandai-pandai mengatur diri. Kalau dia udah habis, maka cadang dipakai. Kalau cadang yang dipakai itu pengen lemak visceral, yaitu fatty liver, maka puasa. Jadi nggak boleh waktu bukonya pakai ilmunya Dokter Rahma itu. Jadi pakai tetap dietnya diatur, protein cukup, lemak cukup, kalori nanti dipakai pas bukonya, bukan pas sahurnya. Untuk membakaran makan ini masuk dianggap IF ya. Intermittent fasting seperti padahal Yoshino Osumi memberikan auto pagi, itu efeknya akan lebih besar lagi dan keberhasilan seperti ini cukup banyak ya. Jadi kita ngincernya pas bukonya pakai ilmu, tapi sahurnya kejar, harus minum. Kemudian pakai kalori yang tinggi tapi cukup untuk aktivitas. Memang tujuannya apa dulu? Kalau fatty liver pasti orangnya hampir pasti gemuk ya, hampir pasti gemuk, overweight ya, kebanyakan overweight itu minimalis ya, atau sudah insaf dulu mungkin obes, overweight, sekarang tersisa fatty liver ya. Itu bisa diluruhkan dengan kopi. Nah, kita tahu kopi kan mengandung zat, kan bukan kopi itu luar biasa ya. Kopi itu ada zat-zat komponen kopi ada sekitar 4 ya. Kopi yang penting ada kofein dan sebagainya, itu yang bisa membuat fatty liver membaik. Jadi jurnal tuh ribuan orang udah pakai, ini Dokter Putut Bayu Purnomo. Ya, ini sangat getol mensosialisasikan kopi bisa memperbaiki fatty liver, memang fatty liver ya. Kalau memang dan itu sebenarnya memang dispepsia dikit sakit mah ternyata fatty liver, dan itu kopi sangat bagus ya. Jadi kalau pertanyaannya puasa jelas menurunkan pelemahan liver, sudah ada risetnya ya. Nanti kita baca di sini Osomia atau pagi judulnya. Kemudian yang
Satu tentang operasi ya. Operasi apa dulu? Kalau operasi kulit ya, lipom ya nggak masalah, makan aja bos gitu ya. Melenting timbilan makan aja bos ya. Tapi kalau operasinya motong usus, nah usus mana dulu? Pintus kalsium, ilium atau yang mana? Kebetulan saya dulu waktu sebelum saya masuk ahli penyakit dalam, saya asisten bedah. Kebetulan saya ngikut operasi dan ternyata ditunjukkan operasi itu usus itu memang luar biasa cepatnya, yang nyambung cepat itu 35 hari udah nyambung itu. Ya, tapi amannya memang 2 minggu gitu ya, amannya 2 minggu. Nah, sementara itu kalau tapi tergantung juga usus yang mana ya. Jadi tadi usus yang mana dulu, ilium, intestinum yang mana, ilium atau kalsium, beda-beda itu. Makanya para ahli bedah, ahli nutrisi seperti Dokter Rahmani sangat pandai ya, atau ahli anestesi juga sangat pandai mencari makanan yang di usus itu habis, tidak ada residu. Jadi disedot habis, wah yang nyediain ya Mbak Ika, Prof Ika ini. Pabriknya Prof Ika kan, apoteker yang jualan. Nah, kita cuma resepin ya, Dokter Rahma kita cuma resepin dan jualan apotekernya ya. Nanti pakai susu yang diusus harus habis. Itu enggak boleh. Itu boleh. Makanya pada orang-orang yang pasca operasi itu ada pemulihan cepat dan pemulihan lambat. Sama tipes itu juga pakai nasi atau pakai bubur. Nah, sembuhnya cepat yang pakai nasi. Itu dia di Makassar, penelitiannya di Makassar. Ternyata orang mangkunyanya halus, itu diusut jadi him ya. Udah jadi him, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tipes itu nggak apa-apa. Nah, tapi udah perforasi nggak main-main deh. Maka harus baca dulu pakai para enteral nutrition ya. Ilmunya Prof. Ika sama Dik Rahman nanti yang main ya. Jadi kita dipakai mana yang paling bagus. Gitu, J. Makanya perlu assessment yang tepat. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Dokter Prabu. Mungkin disambung Dokter Rahma sama Prof. Ika terkait dengan tadi makanan yang mudah diserap atau mungkin ada produk dari farmasi Prof untuk support Bapak Ibu yang pasca operasi ini Teswunti, monggo. Rahma dulu. Saya biasanya ngewangi Mbak Rahma untuk pasien-pasien. Pasien post op yang bukan timbilan tadi ya, Dok. Betul, Yang Prof. mungkin Ika. Yes. operasi besar begitu.